Jumpa lagi semua. Saya ada entry di XAU USD atau Gold. Ya, seperti biasa re-entry pada daily. Ada trending sell pada H4, sama seperti kemarin ada sell, kemudian ada re-entry sell. Misalnya seperti ini, ada sell yang kuat, ya biasanya re-entry-nya mesti di sini, kisaran area ini, ataupun bagian Bollinger Band dekat top ataupun middle. Nah, kira-kira sini. Tapi karena trending kuat, ya dia hanya sampai ke area ini, kemudian arah sell, demikian juga yang kecil ini, sell, re-entry sell, kemudian sell, re-entry sell, kemudian re-entry sell, candle yang runcing ini, kemudian sell, setelah sell akan ada re-entry sell. Tapi untuk re-entry sell-nya menyesuaikan resisten, di mana kira-kira resisten terkuat, sell sampai ke bawah ini. Jadi saya entry di area yang candle sell re-entry di sini. Kita lihat pada time frame H1. Setelah ada momentum sell ini, dia re-entry kisaran pada area di atas ini, dan dia tidak sampai ke sini karena kebetulan di samping ini ada resisten kawasan yang saya sell ini. Jadi resisten terlihat di time frame M15. Di situ ada resisten di sini sampai ke support di sini. Resisten ada di sebelah kiri ini, dan support sell ada di sini yang runcing. Tapi ya seperti itulah biasanya. Misalnya candle ini kita anggap satu, re-entry-nya biasanya kisaran di 3/4-nya ataupun 1/4 lagi ke atas, 1/4 lagi misalnya dari sini ke atas ini, dia mesti sampai ke situ. Atau bahkan kalau untuk manajemen risiko kemungkinan pasti sampai ke atas, tapi jarang, hanya 1/4, sisa 1/4 body. Ya, terus sama akan tarik ke samping garis, kebetulan di situ resisten juga. Ya langsung aja buat sell limit sampai maksimum ini. Tetapi karena semalam saya lihat sudah ada rejection dari sini, ada 2 kali rejection, ya, jadi saya entry mulai dari sini, sell limit 1, 2, 3, jadi hanya 5 yang kena. Dia tidak sanggup lagi sampai ke support sell di atas ini, hanya sampai ke bawah ini. Dan setelah itu langsung disusul lagi oleh sell yang besar, kemudian sell, terus seperti itu. Misalnya sell ada di sini, sell, re-entry sell lagi, re-entry sell, kemudian sell lagi. Bahkan yang kecil ini ada re-entry sell, re-entry sell. Mungkin juga sell dari sini di re-entry oleh area ini. Kemudian lanjut lagi, kalau misalnya untuk entry selanjutnya, istilahnya tidak ada bahasa ketinggalan. Kalau ada sell, re-entry sell di bagian momentum pun sell besar, akan ada re-entry sell yang merah sedikit ini. Demikian juga kalau misalnya buy, re-entry buy.
dan dia akan membuat buy mungkin yang tinggi dan re-entry-nya akan di sini. Oke, saya rasa itu aja. Berarti sekitar 70 pip. Oke, ketemu lagi pada video selanjutnya. Di sini juga, di sini ada demand area di bawah ini. Dan untuk setelah ada momentum sell di bawah ini, dia tepat di reject re-entry sell-nya di bawah ini. Ini re-entry sell, kita tarik ke samping, dia kemungkinan besar sejajar dengan resisten di samping ini. Berarti aturannya ataupun kebiasaannya dia entry pada area-area resisten. Dia sell, continue sell selanjutnya akan direject oleh resisten terdekat. Oke, saya rasa itu aja. Kalau masalah re-entry sell-nya, pertama dia kemungkinan akan naik sampai ke area ini. Istilahnya inilah kawasan re-entry sell. Tapi kalau trending kuat, dia bisa tidak sampai ke situ, hanya di kawasan ini. Bisa jadi. Time frame. Tapi menurut di samping ini juga, dia tidak di-reject dari area ini. Dia naik kira-kira ke bagian 3/4 body. Jadi bisa mungkin juga ini nanti misalnya momentum sell, dia dapat sampai ke area ini lagi. Kemungkinan sampai, tapi biasanya hanya sampai di resisten di samping ini. Coba aja dulu entry pakai stop loss. Itu termasuk area entry juga, tapi pakai stop loss kalau dia melewati ada supply terdekat saya rasa di sini. Kalau dia melewati area ini, kemungkinan dia akan naik lagi, melanjutkan kenaikan. Oke, ketemu lagi pada video selanjutnya.